Indonesia. Hai Sobat Daily Eduka, bersama dengan saya Amanda Sasikirana dan saya Felina Faromanur Alif. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi motion graphic. Yuk simak videonya. Aplikasi motion graphic. Aplikasi dasar yang dipakai untuk motion graphic. Motion graphic adalah serangkaian desain berbasis media visual yang di dalamnya mencantumkan berbagai macam komponen grafis, seperti ilustrasi, fotografi, dan tipografi, yang diberikan efek visual dan efek suara tertentu. Berikut daftar aplikasi dasar yang dipakai untuk motion graphic. A. Adobe Photoshop. Sebagai seorang desainer, nama Adobe Photoshop pasti sudah nggak asing lagi di telingamu. Adobe Photoshop adalah sebuah software editor yang dikhususkan untuk mengedit foto atau gambar dan membuat efek. Siapa sangka, software yang biasanya digunakan untuk mengedit foto ternyata masuk ke dalam daftar motion graphic software. Meskipun Photoshop bisa digunakan untuk memberi efek pergerakan pada grafis, tapi perangkat lunak ini hanya bisa memberikan efek sederhana, cocok buat kamu yang nggak memerlukan banyak gerakan rumit. Misalnya ketika kamu membuat bumper video yang umumnya hanya memerlukan animasi pada logo, pergerakan huruf, dan perpindahan beberapa elemen grafis. Untuk lebih mendalam soal cara membuat bumper video, dapat kamu simak informasi selengkapnya di artikel kami sebelumnya. B. Adobe Illustrator. Motion graphic software yang berikutnya masih dalam rangkaian Adobe, yaitu Adobe Illustrator. Merupakan program untuk mengedit grafis terkemuka. Cocok banget untuk kamu yang ingin membuat berbagai macam aset grafis untuk motion graphic. Sebagai pemula, kamu harus menguasai perangkat lunak yang satu ini loh. Karena dengan Illustrator, kamu dapat membuat animasi vektor dengan cepat dan mudah. Selain itu, keuntungan jika kamu dapat menguasai Illustrator adalah segala aset yang kamu buat di sini dapat diubah untuk motion twinning. Nah, motion twin adalah sebuah jenis animasi yang menggunakan simbol, icon, dan bentuk grafis lainnya untuk dibuat menjadi gerakan. Diubah pengaturan rotasi, ukuran, fade, dan efek warna. C. Corel Draw. Masih seputar grafisnya dulu nih. Kami menyarankan kamu untuk menggunakan software Corel Draw yang menjadi salah satu alternatif lain jika kamu nggak nyaman menggunakan Illustrator. Corel Draw adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Corel untuk mengedit grafis vektor. Sayangnya, kamu nggak bisa membuat pergerakan rumit menggunakan software ini, karena pada dasarnya Corel Draw lebih fokus pada dunia grafis. Namun, di Corel Draw, kamu dapat membuat berbagai macam aset grafis yang nantinya bisa kamu gunakan untuk membuat motion graphic atau sekedar GIF. Pertama-tama, kamu buat dulu grafisnya. Kemudian, gunakan Animation Shop untuk mengubah data di file awal menjadi GIF. Animation Shop adalah sebuah program yang memang berfungsi untuk memberikan efek animasi buat kamu yang ingin membuat motion graphic, GIF, atau sekedar slide presentasi. D. Adobe Premiere. Motion graphic software yang bakal kami bahas selanjutnya masih dari kalangan Adobe nih guys, yaitu Adobe Premiere. Software yang biasanya digunakan terhadap pasca produksi pembuatan film ini juga multifungsi loh, karena bisa dipakai untuk membuat motion graphic. Dalam proses pembuatan motion graphic, Adobe Premiere berperan untuk cutting adegan dari film footage, color grading, menyatukan beberapa footage adegan, menyatukan antara audio dan visual, serta rendering video pada akhir pembuatan motion graphic, yaitu filter Adobe Premiere lainnya juga mempunyai manfaat besar buat kamu yang ingin memberikan efek bergerak. Misalnya seperti efek pergerakan grafis, foto, tulisan, dan lain-lain. Kemudian kamu juga bisa membuat opening video dan transisi menarik dari aset grafis. E. Adobe After Effects. Saatnya membahas software yang paling sakral dalam pembuatan motion graphic, yaitu Adobe After Effects. Di software ini, kamu dapat melakukan komposisi objek dan memberikan efek animasi setiap adegannya atau setiap squares-nya. Sebagai seorang motion graphic designer, kamu mesti menguasai perangkat lunak yang satu ini. Efek yang ada di dalam software ini sangat lengkap, baik untuk motion, coloring, dan koreksi warna, yang sangat lengkap dan gunanya mempermudah kamu saat melakukan shot per adegan. Sayangnya, hasil video yang telah dirender
lewat Adobe After Effects memerlukan speks memori yang besar, sehingga kamu perlu merelakan banyak speks memori terpakai untuk mengedit satu video motion graphics. Mesti begitu, Adobe After Effects benar-benar layak untuk dipelajari. F. Adobe Animate. Berikutnya adalah Adobe Animate, yaitu software komputer yang digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi dua dimensi yang berbasis gambar vektor. Dengan software ini, kamu dapat membuat karya video motion graphics yang kamu maukan, baik itu dari segi grafis maupun motionnya. Keunggulan ini yang dimiliki oleh Animate adalah kemampuannya untuk memberikan sedikit kode program untuk mengatur animasi yang ada di dalamnya. Kemudian hasil file yang dibuat menggunakan aplikasi ini sangat berukuran kecil, sehingga kamu nggak perlu banyak speks untuk menyimpan data. Animate menjadi alternatif lain jika kamu merasakan kurang cocok dengan After Effects. Karena pada dasarnya tampilan UI Adobe Animate lebih simpel dan mudah dioperasikan daripada After Effects. G. Maxon Cinema 4D. Motion graphic software yang terakhir akan kami bahas merupakan software yang ada di luar rangkaian Adobe. Maxon Cinema 4D adalah software aplikasi pemodelan 3D baik berupa animasi, teks, atau motion graphic yang dikembangkan oleh Maxon Computer. Software ini memiliki fitur khusus untuk animating, lighting, texturing, rendering, dan fitur umum lainnya. Saat ini terdapat 4 Maxon Cinema 4D. Aplikasi inti yaitu Cinema 4D Prime versi broadcast, Cinema 4D untuk fitur motion grafik tambahan, kemudian ada versi visualis Cinema 4D untuk membuat desain arsitektur dan versi Studio Cinema 4D untuk mencakup semua proses editing. Itu dia 7 motion graphic software yang bisa menjadi pilihanmu. Semakin kamu menguasai softwarenya, pekerjaan pun akan semakin mudah terselesaikan. Apakah kamu freelance atau motion graphic designer, semua dapat dilewati dengan mudah. Komponen pada Adobe Animate. Komponen utama pada Adobe Animate adalah area kerja, toolbox, dan timeline. A. Memahami area kerja pada Adobe Animate. Sebelum mulai membuat user interface pada Adobe Animate profesional, kamu harus memahami terlebih dahulu lingkungan kerja yang berupa tool pada Adobe Animate profesional. Berikut ini adalah tool pada Adobe Animate CC 2018. Yang pertama, menu bar, file edit, view, insert, modify, text commands, control, debug, window, help. Menu bar terdiri dari banyak perintah yang digunakan untuk mengoperasikan Adobe Animate CC 2018. Misalnya, file, edit, view, insert, modify, text, commands, control, debug, window, dan help. Yang kedua, ada timeline. Timeline merupakan menu untuk mengatur durasi animasi, penempatan layar, dan penempatan script semua bentuk objek movie yang dibuat dan akan diatur di timeline. Ketiga, properties. Properties digunakan untuk menampilkan parameter objek yang telah dibuat. 4. Library. Library digunakan untuk tempat menyimpan movie, suara, dan objek bitmap. 5. Toolbox. Toolbox merupakan sekumpulan alat yang digunakan untuk membuat sebuah teks maupun objek. 6. Stage. Stage berfungsi sebagai tempat untuk memulai kerja, tempat membuat objek, movie clip, button, dan grafik. 7. Area scan. Scan kita umpamakan seperti bagian adegan dari sebuah film di mana setting latar dan pemainnya dapat berbeda. Di Adobe Animate, scan merupakan bagian-bagian dari sebuah proyek yang berisi kumpulan layar, gambar animasi maupun tombol pada setiap scan gambar. Animasi objek dan tombol dapat berbeda-beda sesuai dengan skenario, bahkan yang ingin kita buat. Di area scan ini, kamu bisa mengatur scan sesuka hati kamu dan bisa melihat berapa banyak konten dalam scan tersebut. 8. Action panel. Digunakan untuk menuliskan perintah navigasi, movie, dan button. Cara untuk menampilkan action frame adalah dengan menekan F9 pada keyboard. B. Memahami fungsi dan kegunaan toolbox Adobe Animate.
Toolbox merupakan bagian dari Adobe Animate yang memiliki peran yang sangat penting. Di dalamnya terdapat beberapa tombol tool yang dapat kita gunakan untuk menggambar sesuatu objek atau modifikasi objek tersebut. Nama beserta fungsinya akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Fungsi dari tool. Tool yang disediakan pada Adobe Animate berfungsi untuk mempermudah atau membantu kita dalam kegiatan pembuatan animasi. Berikut terdapat beberapa tools yang fungsinya terdapat pada Adobe Animate. A. Selection Tool. Selection Tool berfungsi untuk memilih dan memindahkan objek-objek yang ada di dalam stack. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol atau V pada keyboard. B. Subselection Tool. Subselection Tool mirip dengan Selection Tool, tetapi kita bisa memilih komponen-komponen terkecil bila objek aktif merupakan objek shape. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol atau tekan A pada keyboard. Free Transform Tool dan Gradient Transform Tool. Free Transform Tool digunakan untuk memanipulasi objek yang terpilih. Manipulasi yang bisa kita lakukan antara lain rotate, scaling, skew, dan lain-lain. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol, tekan pada tombol key pada keyboard. Gradient Transform Tool yang digunakan untuk memanipulasi warna pada gradient yang ada pada objek. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol F atau tekan F pada keyboard. D. 3G Rotation Tool. 3G Rotation Tool berfungsi untuk manipulasi objek menjadi gambar 3 dimensi. Bisa aktif dengan shortcut tombol tekan W pada keyboard. E. Lasso Tool. Lasso Tool digunakan untuk memilih bagian dari objek shape yang berbentuk yang kita inginkan, tetapi tidak seperti Selection Tool. Hanya memungkinkan kita memilih objek shape pada cangkupan wilayah persegi biasa. Aktifkan dengan shortcut tombol L pada keyboard. Polygon Tool berfungsi untuk membuat persegi dengan sudut tergantung jumlah lekukan. Tool ini biasa menggambar segitiga, segi lima, dan lain-lain. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol tekan L pada keyboard. Magic Wand Tool berfungsi untuk mendeteksi objek berbentuk vektor yang memiliki atribut yang sama seperti warna, garis, gradient. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol tekan L pada keyboard. F. Pen Tool. Pen Tool digunakan untuk menggambar objek shape secara manual. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol P pada keyboard. ADD Anchor Point atau digunakan untuk menggambar objek shape secara manual. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol sama dengan tekan pada keyboard. Delete Anchor Point digunakan untuk menghapus vertex yang ada pada garis shape. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol Min pada keyboard. Convert Anchor Point berfungsi untuk merubah garis menjadi bentuk kurva. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol Shift plus C pada keyboard. G. Text Tool. Text Tool digunakan untuk menambah komponen teks pada stack. Tipenya antara lain static text, dynamic text, input text. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol tekan T pada keyboard. H. Line Tool. Line Tool digunakan untuk menggambar garis lurus. Hasilnya berupa garis shape. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol tekan N pada keyboard. I. Rectangle Tool dan Rectangle Primitive Tool. Rectangle Tool digunakan untuk membuat objek shape terbentuk persegi. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol tekan R pada keyboard. Rectangle Primitive Tool digunakan untuk membuat gambaran berupa persegi yang dimodifikasinya
tetap dipertahankan pada bentuk aslinya. Tipe gambarnya bersifat vektor tapi bukan shape. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol R yang ada pada keyboard. C. Oval tool. Oval tool digunakan untuk membuat objek shape berbentuk oval atau lingkaran. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol O tekan pada keyboard. Oval primitive tool digunakan untuk membuat gambaran berupa oval yang dimodifikasinya tetap dipertahankan pada bentuk aslinya. Tipe gambarnya bersifat vektor, bukan shape. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol O atau tekan tombol O pada keyboard. K. Polystar tool. Polystar tool digunakan untuk membuat objek shape dengan banyaknya sisi. L. Pencil tool. Pencil tool digunakan untuk menggambar garis secara bebas. Hasilnya berupa garis shape. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol Shift plus Y pada keyboard. M. Paintbrush tool. Paintbrush tool berfungsi untuk menggambar sesuai keinginan kita, seperti kita sedang menggambar menggunakan kuas, namun gambar yang dihasilkannya berbentuk pad. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol Y pada keyboard. M. Brush tool. Brush digunakan untuk mewarnai stage seakan layaknya sebuah cat. Bentuk yang dihasilkan merupakan objek shape. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol B pada keyboard. O. Bone tool. Bone tool digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pergerakan animasi. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol M pada keyboard. Pertama, bin tool. Digunakan untuk mengedit atau memodifikasi titik sendi dari peranti bone kecil. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol M pada keyboard. P. Paint bucket tool. Paint bucket tool digunakan untuk mewarnai pada suatu bidang atau objek yang dipilih. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol K pada keyboard. Q. Ink bottle. Ink bottle digunakan untuk mewarnai pada tepi atau edge dari objek yang dipilih. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol S pada keyboard. R. Eyedropper tool. Eyedropper digunakan untuk mengeset warna yang dipilih sebagai warna aktif untuk stroke atau fill color. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol I pada keyboard. S. Eraser tool. Eraser tool digunakan untuk menghapus objek shape yang ada dalam stage. Bisa diaktifkan dengan shortcut tombol E pada keyboard. I. Kamera. Kamera digunakan untuk membawa objek kemana yang diinginkan dan bisa keluar dari kanvas. Bisa diaktifkan dengan shortcut C pada keyboard. U. Hand tool. Hand tool digunakan untuk bernavigasi secara bebas. Bisa diaktifkan dengan shortcut H pada keyboard. V. Zoom tool. Zoom tool digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran semua objek yang ada pada stage. Bisa diaktifkan dengan shortcut Z pada keyboard. B. Memahami fungsi dan kegunaan timeline dan frame pada Adobe Animate. Timeline terdiri dari layer, frame, dan playhead. Fungsinya adalah sebagai tempat pengaturan timing atau waktu, animasi, dan penghubungan antara objek-objek dari masing-masing layer. Lihat gambar berikut. 1. Frame adalah kotak-kotak berurutan dalam timeline. Di frame inilah nanti akan menentukan animasi apa yang akan dibuat atau dari frame awal sampai ke frame yang diinginkan. Untuk membentuk suatu pergerakan animasi, keyframe tandai dengan titik hitam pada frame. Ini berarti bahwa ada objek pada frame tersebut. 3. Blank keyframe tandai dengan frame yang putih atau kosong. Ini berarti bahwa tidak ada objek pada frame tersebut. 4. Action frame tandai dengan huruf A di atas titik hitam. Ini berarti bahwa ada action script yang disisipkan pada frame tersebut. 5. Sound frame tandai dengan gelombang suara pada frame. Ini berarti bahwa ada suara yang dimasukkan pada frame tersebut. 6. Motion twin frame ditandai dengan warna ungu
dengan panah di antara dua frame. 7. Shape twin frame ditandai dengan warna hijau dengan panah di antaranya dua frame. 8. Playhead ditandai dengan warna merah yang terletak di atas frame. Ini berfungsi untuk menjalankan animasi yang bisa langsung dilihat pada stage. 3. Pengertian dan macam-macam twinning pada Adobe Animate. A. Pengertian twinning. Teknik twinning merupakan teknik untuk menganimasikan sebuah objek tanpa perlu menggambarkan objek satu persatu secara frame by frame. Twinning adalah teknik membuat animasi pergerakan dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau warna ataupun posisi objek dengan menyatukan keyframe awal dan keyframe akhir sesuai dengan durasi. Perubahan yang diinginkan sehingga akan terbentuk frame-frame di antaranya secara otomatis. Fungsinya dari adanya twinning itu sendiri yaitu untuk menggerakkan objek dari suatu titik ke titik lainnya. B. Jenis teknik animasi twinning. Teknik animasi twinning dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan objek yang akan dianimasikan, yaitu motion twinning, shape twin, dan classic twin, dan guide twin. Motion twin adalah teknik yang digunakan untuk memberikan animasi merubah posisi dari suatu objek, mengubah ukuran suatu objek, mengubah visibilitas, seperti kecerahan atau kedalaman warna suatu objek. Sebuah objek dapat dianimasikan menggunakan teknik motion twin hanya jika objek tersebut berbentuk simbol. Biasanya secara otomatis, objek akan menjadi simbol jika diberikan teknik ini. Jika tidak, maka objek harus terlebih dahulu dijadikan simbol. Apabila objek bukan dalam bentuk simbol, maka pemberian animasi motion twin ini akan gagal atau objek tidak akan bergerak. Jenis twinning yang kedua, shape twin, yaitu teknik yang digunakan untuk memberikan animasi perubahan bentuk pada suatu objek. Misal, perubahan bentuk lingkaran menjadi kotak atau sebaliknya, dan perubahan bentuk lainnya. Teknik motion twin, objek harus dalam bentuk simbol. Shape twin, objek harus dalam bentuk shape. Jika objek dalam bentuk simbol, maka penerapan shape twin akan gagal. Untuk merubahnya, bisa dengan melakukan break apart pada objek yang berbentuk simbol. Jenis yang ketiga dari twinning yaitu classic twin. Jenis ini hampir sama dengan motion twin, yaitu digunakan untuk animasi mengubah posisi dan ukuran dari sebuah objek. Objek pun harus dalam bentuk simbol. Yang terakhir dari jenis twinning adalah guide twin. Jenis ini ialah menggunakan teknik classic twin dengan menambahkan layer guide. Teknik guide twin digunakan untuk mengubah posisi atau ukuran dari sebuah objek dengan menambahkan garis lintasan gerak pada layar guide, sehingga objek yang dianimasikan akan bergerak mengikuti lintasan garis yang telah ditentukan. Agar objek mengikuti lintasan, maka pada keyframe awal objek harus berada di atas garis awal dari lintasan dan pada keyframe akhir objek harus berada pada ujung lintasan. Nah, itu tadi pembahasan tentang aplikasi motion graphic. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga tombol loncengnya. Kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Bye!